Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kongmania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, ini istirahat dulu di kandang habis aktivitas. Nanti dilanjut lagi, nyantai, ngobrol, ya berbagi ya. Adanya ilmu ya di berbagi ilmu kan itu. Oke teman, di sini saya mau berbagi dengan teman-teman masalah ketika kita mendapat kiriman perkutut, istilahnya kita pesan perkutut kita datang, apa yang harus kita lakukan itu. Yang pertama, ya jangan lupa kalau video saya ini bermanfaat, ikut dukung channel saya ya, like, subscribe, nyalakan lonceng ya. 1, 2, 3, nyalakan ya. Anda berarti mendukung channel ini terus berkembang. Semoga saja berkah untuk kita semua, amin. Oke teman, langkah awal yang harus kita ambil adalah ketika kita mendapat perkutut kiriman ataupun kita pesen datang ke rumah, itu yang pertama. Kalau perkutut kita ini yang kita bahas dulu mandirian ya. Mandirian nanti saya kasih link supaya Anda paham umur mandirian itu 1 bulan itu ciri-cirinya bagaimana, 2 bulan itu ciri-cirinya bagaimana, 3 bulan itu ciri-cirinya bagaimana. Nanti saya kasih link di bawah video ini ya, di deskripsi, link, nama, alamat saya, WA komplit ya, biasanya saya cantumkan. Oke, pertama, kalau yang kita beli itu mandirian, kita pastikan dulu pesanan kita sesuai dengan umur ya. Jadi kalau kita pesennya 2 bulan, nah, apa benar itu umur 2 bulan beneran ya, ini harus dicek. Itu kurang enak. Nah, kalau setelah kita cek, kalau itu benar umurnya, berarti yang sesuai harapan. Baru kita langkah yang kedua, yaitu apa? Langkah yang kedua, kita kasih minum ya. Kalau itu pian loh ya, kalau dewasa saya nggak bahas. Ini yang kita bahas kan biasanya mandirian, pian yang riskan akan kematian. Pertama kita kasih minum. Setelah kita kasih minum, kita lolos secukupnya. Kita lolos secukupnya, maksud saya jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang juga bahaya. Kan dia dari perjalanan jauh, kita sendiri, ibaratkan kita sendiri. Kita itu dalam perjalanan jauh, terus sampai tempat suruh makan banyak. Apa yang akan terjadi? Ya, ya itu sama saja, burung itu seperti kita sendiri. Nah, ketika kita sudah memberi makan, pertama kan kasih minum. Setelah kasih minum, kasih makan sedikit saja ataupun secukupnya. Kira-kira makanan itu bisa mengganjal perutnya saja, bisa mengganjal tembolok perkutut tersebut. Kalau terlalu banyak, ya itu tadi seperti yang saya bilang, malah bahaya. Seperti saja kita dari perjalanan jauh suruh makan banyakan itu ya. Jadi langkah yang kedua, dikasih minum sedikit untuk menelesi apa, pokoknya bentelas supaya basah tenggorokan perkutut, supaya basah, baru dikasih makan. Nah, setelah kita kasih makan, saya tak rokok dulu, maaf ya, perokok soalnya. Setelah kita kasih makan sedikit tadi, kita masukkan kandang sesuai dengan kandang tempat asalnya ya. Kalau kandang saya, semua perkutut anakan saya kasih kandang ternak langsung ya. Jadi kalau teman-teman beli di peternakan saya, nggak usah khawatir, langsung taruh saja di kandang ternak ya. Karena di sini jarang yang saya kasih kurungan gantung. Kayaknya nggak pernah saya. Kalau dulu awal peternak pernah, tapi kalau mulai tahun ini langsung piye di kandang ternak melalui trik-trik yang saya berikan di video-video yang lalu, bagaimana nyapeh anak yang baik kan itu. Itu yang kedua ya. Setelah Anda kasih minum, makan, kasih kurungan, yang ketiga kasih sangkar seperti di tempat mana beli. Ini gunanya apa teman? Gunanya supaya perkutut tidak stres ya. Ya, kalau di kandang lawannya bagaimana, kita sesuaikan sikonnya. Ini gunanya supaya perkutut tidak stres
Ya, kalau perkutut stres apa nanti saya bahas belakangan. Ini triknya saja dulu. Nah, setelah kita kasih kandang sesuai dengan kandang yang pertama, lu Mas, kalau saya belum punya kandang ternak bagaimana? Kalau Anda belum punya kandang ternak, ya ini trik saya. Kasih sangkar di tempat sepi. Ya, di tempat sepi tapi terkena sinar matahari. Nah, ini juga sangat efektif untuk perkutut yang baru datang. Ya, itu yang ketiga, kasih sangkar. Nah, untuk mempelajari perkutut tersebut supaya tidak stres, ya, setelah Anda masukkan kandang ataupun sebelum kandang ternak ataupun kandang gantung sesuai dengan pembelian, tabur makanan yang biasa dikasih di tempat lama. Ya, jadi makanan awalnya apa? Millet, ya kasih millet, ditabur di bawah. Nah, kalau langsung di kandang gantung, ya kasih di bawah, dikasih millet sama pur. Kalau saya, ini kalau saya ya. Kalau saya ketika teman beli di peternakan saya mandirian sampai tempat dikasih makanan tabur di bawahnya, yaitu millet dan pur ayam. Setelah itu burung dimasukkan jebret di kandang. Nah, setelah burung masuk di kandang, ini kalau kandang ternak jangan terus di kandang. Ya, jadi setelah Anda masukkan burung tersebut ke dalam kandang, Anda tinggalkan. Ya, misalnya datangnya jam 12 siang. Itu setelah melalui proses 1, 2, dan 3 tadi, ya, masukkan kandang, tabur makanan, Anda tinggal. Ya, ditinggal kurang lebih 2 sampai 3 sampai 4 atau 5 jam. Kalau siang jam 12 mungkin tinggal saja sampai jam 4 sore. Nah, jam 4 sore baru Anda pantau lagi. Ya, jam 4 sore dipantau lagi. Nah, ini gunanya apa, teman? Ketika burung baru datang, Anda tinggalkan itu supaya fisiknya tenang. Ya, fisiknya tenang, perkutut tidak stres. Nah, Anda tinggal selang 4 jam ataupun 5 jam ataupun 3 jam, itu kan perkutut sudah lapar lagi. Ya, karena apa? Tadi kasihnya makan cuma sedikit. Ataupun kalau burung dewasa nggak usah dikasih makan, dikasih minum saja. Ini yang saya bahas perkutut mandirian dulu ya. Nah, itu setelah Anda 4 jam atau 5 jam Anda pantau dari jarak jauh. Ya, dari sangkar itu minimal jarak 5 ataupun 6 meter, 10 meter nggak masalah. Ya, gunanya untuk apa, teman? Minimal 4-5 meter lah, minimal itu. 4 meter 5 meter dari kandang. Gunanya apa? Ini untuk memantau burung perkutut kita itu mau turun makan atau tidak. Ya. Kalau burung kita tidak mau makan sampai sore hari, saya sarankan untuk diloloh lagi. Ya, demi keselamatan burung kita. Kalau saya biasanya saya loloh dan saya kasih Super N. Kalau loloh kacang hijau cuma cukup 1 sampai 3 butir. Ya 3 butir saja. Jangan lebih dari itu. Kalau kebanyakan bahaya juga. Nanti akan mempengaruhi psikolog perkutut kita. Ya, kalau kekenyangan. Nah, jadi itu ya langkah-langkahnya. Setelah kita semuanya selesai, kita pantau sampai sore. Kalau datanya siang jam 12, kita pantau sampai jam 4. Kita pantau sampai jam 4 sore. Kalau sudah mau turun makan, alhamdulillah. Kalau belum, kita loloh lagi. Nah, kita ulangi pemantauan sampai dia mau makan. Kalau belum ya trik meloloh ini dilakukan terus-menerus sampai burung perkutut tersebut mau makan. Nah, ini kalau mandirian ya. Kalau dewasa bagaimana, Mas? Kalau dewasa trik saya cukup kasih minum saja, ya. Setelah datang jebret, buka boxnya, kita kasih minum, kasih ke sangkar. Sangkar yang biasanya di tempat awalnya bagaimana. Nah, setelah disangkar, kita tabur makanan seperti biasa yang saya kasih trik di perkutut mandirian tadi. Ya, itulah trik saya ketika membeli perkutut mandirian ataupun dewasa. Ketika datang, trik-triknya, langkah-langkahnya seperti itu supaya perkutut tidak stres. Karena apa, teman? Kalau perkutut yang kita beli itu stres, dia tidak akan mau makan, ya. Dia akan lesu
dan akhirnya berujung kematian. Sekian, semoga bermanfaat. Ngingkutut, sopai patut.